Allah Subhanahu wa taala isyaratkan, innama yastajibul ladzina yasma'un, bahwa syarat supaya mereka itu mau untuk mendengarkan, menjawab dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalau mau mereka memperhatikan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga memang di dalam ayat ini isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala seseorang itu ingin untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk mendengarkan, memperhatikan, mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai karunia berharga, kesehatan, kesempatan, terutama adalah nikmatul iman, sehingga kita masih bisa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempergunakan karunia waktu, karunia umur di dalam rangka untuk mendekatkan diri, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di surah Al-An'am. Dulu kita sudah sampai di ayat ke-35, sekarang kita lanjutkan mulai dari ayat 36. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Sesungguhnya yang menjawab panggilan kamu itu hanyalah mereka yang mau untuk mendengarkan. Adapun yang mati, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membangkitkan mereka. Kemudian hanya kepadanya mereka itu akan dikembalikan. Hadirin jamaah rahimakumullah, di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penolakan yang dilakukan oleh kaumnya, orang-orang dari Quraisy terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sesungguhnya mereka itu tidaklah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
mereka sesungguhnya mengakui bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar, tidak pernah berdusta, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebuah kebenaran. Akan tetapi mereka tetap menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sesungguhnya adalah bagian dari faktor-faktor keduniaan, seperti halnya tidak inginnya mereka bahwa suku dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan memimpin suku-suku yang lainnya. Artinya kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu tidaklah mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena persoalan-persoalan keduniaan yang kemudian membuat mereka tidak mau untuk mengakui apa yang sesungguhnya mereka katakan sebagai sebuah kebenaran. Satu hiburan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa bukan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang didustakan, akan tetapi para rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga mengalami hal yang sama. Mereka berdakwah, mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi kaumnya tidak mau untuk mengikuti ajakan dari para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengisyaratkan bahwa mereka yang mau untuk menyambut ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanyalah orang-orang yang mau untuk mendengarkan. Indama yastajibul ladzina yasma'un, yang mau untuk menjawab panggilanmu, mengikuti risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hanyalah orang-orang yang mau untuk mendengarkan, yasma'un. Terus bagaimana mereka yang kemudian seperti yang sudah dibahas sebelumnya, mereka sesungguhnya dikategorikan juga mereka mendengarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala isyaratkan bahwa mereka itu tidak mau untuk mendengarkan dengan sepenuhnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengibaratkan mereka seperti halnya al-mauta, wal mauta yab'atsuhumullah. Adapun orang-orang yang mati, maka hanya Allah yang akan membangkitkan mereka. Orang-orang yang tidak mau menyambut dakwah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala ibaratkan sebagai orang yang mati, karena mereka walaupun sesungguhnya secara fisik hidup, akan tetapi mereka tidak mempergunakan karunia berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Yang di dalam Al-Quran itu diibaratkan bahwa mereka itu punya telinga, akan tetapi tidak mau untuk mendengarkan. Mereka punya mata, tapi tidak mau untuk melihat. Mereka punya hati, lahum qulub, akan tetapi tidak bisa memahami dengan baik. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala isyaratkan innama yastajibul ladzina yasma'un, bahwa syarat supaya mereka itu mau untuk mendengarkan, menjawab dakwah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
adalah kalau mau mereka memperhatikan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga memang di dalam ayat ini isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala seseorang itu ingin untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh untuk mendengarkan, memperhatikan, mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu memberikan petunjuk kepada kita. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan ayat-ayat Quran, fastami'u lahu, maka hendaklah kamu itu memperhatikan, istima'. Jadi mendengarkan dengan sungguh-sungguh, merenungkan apa yang ada di dalamnya. Wa ansitu, dan diamlah, kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, supaya kamu itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk ketika ayat Al-Qur'an itu dibaca, hendaklah kita perhatikan, renungkan. Yang di dalam ayat yang lain kemudian kita diperintahkan untuk melakukan tadabbur, renungan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Manakala seseorang itu mau untuk mendengarkan dengan baik, maka dia akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Persoalan seseorang itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah kembali kepada dirinya yang tidak mau untuk mendengarkan dan merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga ayat Al-Qur'an itu berlalu begitu saja dan dia tidak mendapatkan manfaat darinya. Di dalam surah yang lain misalnya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang hal tersebut. Di dalam surat Al-Mulk kita akan dapatkan ketika orang-orang yang tidak beriman itu hendak dimasukkan ke dalam neraka, mereka itu ditanyakan oleh para malaikat yang menjaga neraka, apakah tidak datang kepada kalian Rasul yang memberikan peringatan kepada kalian tentang hari ini, tentang persoalan tauhid dan lain-lainnya? Mereka katakan, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan, mengutus Rasul, akan tapi kata mereka kami mendustakan mereka. Dan mereka kemudian mengakui, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu kami mau untuk mendengarkan dan mau untuk mempergunakan akal kami dengan baik, mencerna ayat-ayat Al-Qur'an, dakwah risalah yang dibawa oleh para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami pasti tidak akan termasuk ke dalam penghuni neraka sa'ir ini. Jadi mereka mengakui sendiri bahwa dulu ketika di dunia mereka tidak mau untuk mendengarkan dengan sebenarnya ayat-ayat Al-Qur'an, risalah yang disampaikan oleh Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kemudian kita lihat di dalam Al-Qur'an misalnya bagaimana umat Nabi Nuh itu sangat-sangat parah itu. Nabi Nuh itu mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an bagaimana tanggapan dari kaumnya. Wa inni kullama da'autukum listaghfiru lahum ja'alu asabi'akum fi adanihim
wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ya Allah, setiap kali saya mengajak mereka supaya Engkau memberikan ampunan kepada mereka, litaghfira lahum, supaya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh kaum dari Nabi Nuh? Ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Mereka itu kemudian menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka. Tidak mau untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Jadi menutup informasi. Nabi Nuh memberikan dakwah, membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menutup telinga. Ya, ketika telinga sudah ditutup, maka tentu saja sekeras apapun Nabi Nuh itu berbicara, mereka tidak akan mendengarkannya. Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya menutup telinga, wastaghshaw thiyabahum, sebab kalaupun telinga itu ditutup, kan masih ada penglihatan yang bisa melihat gerak bibir. Orang yang tuli itu kan juga masih bisa memahami apa yang kita ucapkan. Saya pernah baca ada seorang yang tunarungu itu, dia sekolah biasa gitu, sekolah biasa bersama dengan teman-temannya. Ternyata dia itu bisa memahami apa yang dijelaskan oleh gurunya, karena dia itu melihat gerak bibir dari gurunya saat gurunya menerangkan. Jadi dia kemudian memahami apa yang diucapkan oleh gurunya walaupun dia tidak mendengar. Jadi telinganya tidak berfungsi, akan tapi matanya kemudian melihat apa yang disampaikan oleh gurunya, dan dia paham sampai lulus menjadi seorang yang sukses. Nah, umat dari Nabi Nuh alaihi salam yang digambarkan oleh Nabi Nuh bukan hanya tidak mau mendengarkan dengan menutup telinga, bahkan mereka menutupi penglihatan mereka itu dengan bajunya. Jadi bajunya kemudian ditutup, sehingga bukan hanya telinga yang tidak mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Nabi Nuh, akan tetapi mereka juga tidak melihat apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Telinga, mata itu kemudian tidak bisa mendapatkan informasi dengan sebenarnya. Sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan mengisyaratkan tiga potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia agar manusia itu bisa mendapatkan pengetahuan di dalam kehidupannya. Itu adalah pertama pendengaran, yang kedua adalah penglihatan, dan yang ketiga itu adalah hati atau akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, Allah itu mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kamu tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah menjadikan bagi kamu as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati. Ada yang menyatakan bahwasanya afidah itu adalah bagian dari otak yang terhubung dengan hati. La'allakum tashkurun, supaya kalian itu mau bersyukur. Jadi isyaratnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu lahir tidak tahu apa-apa, tapi aku berikan kepada kamu potensi, alat yang dengan itu kalau kamu mempergunakannya dengan baik,
maka kamu bisa mendapatkan pengetahuan, yaitu pendengaran. Anak ketika kecil itu mendapatkan informasi pertama kali dari orang tuanya melalui telinganya. Jadi diajak bicara oleh ayah dan ibunya, sehingga dia memahami apa yang dikatakan oleh ayah dan ibunya. Agak besar sedikit penglihatannya, berkembang dengan baik sehingga dia bisa melihat. Yang tadinya hanya mendengar, sekarang dia melihat. Dia mendapatkan informasi, diajarkan oleh orang tuanya tentang apa yang ada di sekelilingnya, diajarkan tentang bahasa. Terus setelah itu berkembang, maka kemudian berkembanglah potensi akalnya, potensi hatinya, dan di situ manusia mendapatkan banyak sekali pengetahuan. Itu yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syarat utama supaya mereka itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa risalah yang disampaikan oleh Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau mereka mau untuk mendengarkan. Orang-orang yang kafir itu tidak mau untuk mendengarkan, maka Allah Subhanahu wa taala isyaratkan mereka dengan al-mautah, orang-orang yang sudah mati. Memang mereka masih mempunyai telinga, memang masih mempunyai mata, akan tetapi ketika mereka tidak mempergunakan dengan baik potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penglihatan, berupa pendengaran, berupa hati, maka sesungguhnya diibaratkan sebagai orang yang mati, yang kalau diajak bicara tidak bisa mendapatkan informasi apapun, tidak bisa melihat lagi, tidak bisa kemudian menerima apapun. Yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan ya ba'atsuhumullah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang kemudian bisa untuk menghidupkan hati mereka yang sudah mati itu. Allahu wahdahul qadir ala ihyaihim bil iman. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menghidupkan mereka dengan keimanan. Wa anta la taqdiru ala hidayatihim. Sedangkan engkau wahai Muhammad, isyaratnya tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada mereka yang tidak mau mendengarkan itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi isyaratnya manakala kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, saat dibacakan ayat Al-Quran, kita dengarkan dengan baik, kita renungkan, kita lakukan tadabbur terhadap ayat-ayat yang ada di dalamnya, sehingga kemudian kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan memang sekali lagi orang-orang kafir itu sangat tidak suka untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, dan mereka juga mengajak orang lain supaya jangan mendengarkan ayat Al-Quran, karena kalau mau mendengarkan ayat Al-Quran maka ada potensi mereka itu akan ikut terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka itu kemudian juga mengajak orang lain itu, la tasma'u li hadzal Quran wal ghaufi la'allakum taglibun. Sudah, jangan dengarkan Al-Quran, abaikan saja supaya kalian itu menang. Kalau kalian mendengarkan nanti kalian ikut juga. Itu yang mereka lakukan. Maka sungguhnya yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada masa sekarang untuk memalingkan umat Islam, melemahkan umat Islam adalah mengajak mereka untuk tidak memperhatikan Al-Quran, supaya mereka itu jauh dari Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah sumber kekuatan dari umat Islam. Manakala umat Islam itu jauh dari Al-Quran,
maka mereka itu tidak akan mempunyai kekuatan. Tapi manakala umat Islam itu dekat dengan Al-Quran, merenungkan apa yang ada di dalamnya, menggali hikmah yang terkandung dari ayat-ayat Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan kekuatan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, bukan hanya itu, mereka kemudian sudah tidak mau mendengarkan, mereka meminta hal-hal yang aneh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan, waqalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayatan walakinna aktsarakum la ya'lamun. Mereka meminta supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan satu hal luar biasa, laula nuzila alaihi ayatun min rabbih. Seandainya kepadanya itu diturunkan satu tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata mereka, kami mau beriman. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha qadirun, Allah itu sesungguhnya maha kuasa, ala ayyunazzila ayah, untuk menurunkan satu ayat, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinna aktsarakum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan dari mereka itu tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah meladeni permintaan mereka, karena kalau kemudian kita melihat apa yang juga diminta oleh kaum sebelum kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sama saja mereka itu meminta kepada Rasul yang diutus kepada mereka hal-hal yang kemudian membuktikan bahwa mereka itu adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan permintaannya itu banyak merupakan sesuatu yang sifatnya material, fisik, bahkan juga yang sifatnya duniawi. Namun ketika kemudian dijawab, banyak di antara mereka yang tetap tidak mau beriman kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ada yang meminta misalnya kepada Nabi Musa alaihi salam supaya langsung diturunkan kitab dari langit. Ada yang kemudian meminta kalau umatnya Nabi Musa alaihi salam langsung ingin melihat Allah. Permintaan-permintaan yang menggambarkan sesungguhnya tidak adanya keimanan pada diri mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu kemudian mengisyaratkan, innallaha ta'ala qadirun ala tanzili ayah. Allah itu maha kuasa kalau mau menurunkan itu. Walakinna hikmatahu taqtadi ta'khir dzalika li'annahu law anzalaha ala wafqi ma talabu thumma lam yu'minu la'ajalahum bil uqubah. Akan tapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan, tidak memberi seperti halnya yang mereka minta? Sebab kalau kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkannya sesuai dengan apa yang mereka minta dan mereka tidak mau untuk beriman, maka sesungguhnya nanti azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan lebih cepat. Seperti halnya yang pernah kita bahas pada saat di dalam surah Al-Maidah itu, ketika pengikut dari Nabi Isa itu meminta kepada Nabi Isa, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila 'alaina ma'idatan minas sama', bisa ndak Tuhanmu itu menurunkan kepada kami
hidangan dari langit. Kata Nabi Isa, apakah kalian tidak beriman? Enggak, kami beriman. Cuma kami supaya lebih yakin, dan supaya kemudian kami bisa menikmati hidangan itu. Maka Nabi Isa alaihissalam kemudian berdoa, dan itu kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika permintaan itu sudah dikabulkan, maka kalau ternyata di antara mereka itu ada yang ingkar, tetap kufur, mereka akan diazab dengan azab yang tidak diberikan kepada orang lain. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan seperti itu? Karena mereka itu sudah menyaksikan secara langsung tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ternyata mereka tetap tidak mau beriman, apalagi kemudian nanti ingkar lagi terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala syaratkan mereka itu akan mendapatkan azab yang lebih besar daripada yang lainnya. Dalam setiap nikmat, semakin besar nikmat, maka sesungguhnya akan semakin besar pertanggungjawaban resiko di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk juga yang dipikul oleh manusia. Makin besar nikmat, maka resiko yang ditanggung itu kan semakin besar juga. Kita bawa uang 1.000 misalnya, tentu beda dengan bawa uang 1 juta. Lebih berat, memang lebih banyak tapi lebih berat. Hati yang was-was, yang tenang itu juga beda. Uang misalnya dompet hanya berisi uang 1.000, ya tidak begitu kepikiran kita, tertinggal Cina perak 1.000. Tapi kalau dompetnya berisi uang 1 juta, ketinggalan kita, wah bingung gitu kan. Besar nikmat, akan tapi resikonya itu juga lebih besar. Ketenangan hati berbeda. Seperti yang saya sampaikan, yang pakai sepeda engkol misalnya, dengan sepeda motor, dengan mobil, memang nikmatnya itu berbeda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tanggung jawab dan resikonya tentu saja juga berbeda. Kalau sepeda engkol, ya gempos, ya tinggal sotok, gampang gitu. Sepeda motor gempos, ya dorong juga, tapi kemudian lebih keringetan gitu kan. Kalau mobil gempos, ya tidak bisa kita mendorongnya ya. Jadi nikmatnya tambah besar, akan tetapi resikonya juga lebih besar, termasuk misalnya pajaknya. Kalau sepeda motor ya pajaknya seberapa, mobil ya lebih besar lagi pajaknya. Bensin yang dikeluarkan itu juga lebih besar. Semakin besar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di situ juga tanggung jawab dan resikonya juga akan lebih besar. Termasuk dalam hal ini adalah apa yang mereka minta berupa tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha Kuasa. Tapi sesungguhnya semakin mereka dimintai seperti itu kan kemudian menjawab, maka tanggung jawab dan resiko yang nanti mereka emban itu akan lebih besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengikuti apa yang mereka minta. Sesungguhnya di dalamnya itu ada hikmah untuk kebaikan dari mereka sendiri. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullah thumma ilaihi yurja'un wa qalu laula nuzzila alaihi ayah min rabbih qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayatan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Jadi inti yang bisa kita ambil dari 2 ayat yang kita kaji pada kesempatan kali ini, bahwa untuk mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita itu mau untuk memperhatikan dengan sebenarnya ayat Al-Qur'an,
apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gunakan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh ilmu, yaitu penglihatan, pendengaran dan hati untuk merenungkan ayat Al-Qur'an sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti halnya mereka yang sudah diberikan karunia itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan tapi tidak mau mempergunakan karunia itu, sehingga potensi yang diberikan itu menjadi sia-sia. Yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan bahwa mereka itu seperti halnya orang yang sudah mati. Memang jasadnya masih hidup, akan tapi jasad yang masih hidup itu tidak bisa mendapatkan manfaat apa-apa dari peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.